Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Sunardi di sini, di channel ini, di channel Sunardi Sang Edukator. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya, materi IPS kelas 9 semester 1. Dengan adanya video pembelajaran ini, saya harapkan anak-anak tetap setia belajar di rumah sampai nanti pandemi virus ini berakhir. Meskipun belajar di rumah, saya inginkan kalian tetap semangat. Bagaimana tetap semangat kan? Oke. Ya, kita mulai. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama tentang perubahan sosial budaya, tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, penyebab perubahan sosial budaya, dan penghambat perubahan sosial budaya. Kalau kita amati dari materi yang akan kita pelajari kali ini, ada kata kunci yang mesti kalian pegang, yaitu perubahan sosial dan perubahan budaya. Jadi ada kata kunci sosial dan budaya, itu kata yang harus kita ketahui atau konsep itu yang harus kita pegang. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Ya, sekarang kita mulai dari perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Ada dua kata kunci, sosial dan budaya. Nah, melihat gambar yang ada di tayangan ini, nah ini ada dua gambar. Yang pertama adalah foto model yang memperagakan pakaiannya. Yang kedua, ibu-ibu Gojek, kaum perempuan Gojek. Coba kalian amati, apa yang bisa mewakili tentang perubahan sosial? Apanya? Apakah foto modelnya, orangnya, atau bajunya, model pakaiannya, model rambutnya, kemudian pekerjaan mereka ini, tukang ojek. Nah, dari penjelasan itu coba kita langsung tanya kepada ahlinya. Gimana? Apa yang kalian tanyakan, pikirkan tadi pas? Ya. Menurut Kingsley Davis dalam bukunya Suryono Sukanto menjelaskan bahwa perubahan sosial itu bagian dari perubahan kebudayaan yang mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Contoh yang ada di gambar ini menjelaskan bahwa yang pertama ini adalah mode pakaian. Jadi mode pakaian dia akan mengalami perubahan. Kemudian mode rambut juga, gaya rambut, perubahan sosial akibat adanya hubungan sosial. Kemudian yang kedua ini perubahan nilai, norma yang semula kaum perempuan pada awalnya tabu ketika dia harus bekerja menjadi tukang ojek. Pada mulanya, pada berapa dekade atau berapa puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang tukang ojek tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, kaum perempuan pun sudah banyak yang melakukan itu. Ya, itu perubahan sosial. Kemudian kalau kita amati gambar yang berikut ini, apa yang ada di benak kalian? Ada mesin traktor, ada kerbau. Nah, ini perubahan budaya. Jadi perubahan budaya, alat produksi, alat pembajak sawah sekarang sudah mulai bergeser. Yang semula menggunakan alat bajak tradisional atau menggunakan cara-cara lama, kemudian sekarang berganti menggunakan mesin, atau mekanisasi menggunakan mesin. Walaupun sekarang bajak ini yang tradisional masih digunakan utamanya untuk kegiatan pariwisata. Ya, perubahan budaya diartikan sebagai hasil cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang
dari hasil tersebut menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan bermakna. Contoh hal-hal yang merupakan perubahan budaya itu adalah tadi alat produksi, alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya yang lainnya. Ini adalah perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial dan budaya ini seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Keduanya bisa saling mempengaruhi. Ya, selanjutnya apa bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya dapat dilihat dari waktunya. Ada perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Kemudian perubahan sosial yang cepat, revolusi. Yang paling terasa dampaknya adalah revolusi yang berakibat adanya proses mekanisasi, jadi menggunakan mesin yang semula hanya menggunakan alat-alat tradisional berganti menjadi mesin. Kemudian perdagangan makin berkembang dengan adanya mekanisasi itu menjadikan hasil-hasil produksi semakin banyak. Kemudian transportasi lancar akibat adanya penemuan mesin-mesin tadi, transportasi. Urbanisasi berkembang, ini karena umumnya industri itu berada di kota sehingga menyebabkan orang-orang desa pada melakukan urban atau pergi ke kota untuk merubah nasibnya. Kemudian terjadinya kesenjangan sosial ini karena mereka yang kaum yang mempunyai perusahaan pabrik itu meraup keuntungan yang banyak, sementara buruh-buruh mendapatkan penghasilan yang kurang, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Jadi perbedaan yang tajam dan ini sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah kadang turun tangan dengan cara memberikan bantuan. Berikutnya perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan yang mempunyai pengaruh kecil, kemudian ada perubahan yang mempunyai pengaruh yang besar. Pengaruh kecil misalnya perubahan pada model rambut itu tidak berpengaruh secara besar. Tetapi kalau perubahan, misalnya perubahan politik, terjadinya pergantian politik, itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang besar yang dirasakan oleh banyak orang. Jadi efeknya sangat besar. Kemudian perubahan dilihat dari perencanaannya. Jadi ada perubahan yang direncanakan, planned change. Kemudian ada perubahan yang tidak direncanakan, unplanned change. Nah, direncanakan itu biasanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau tokoh masyarakat. Dan karena ini orang-orang yang dipercaya, sehingga ketika membuat perubahan terencana akan diikuti. Kemudian yang tidak direncanakan itu bencana alam. Bencana alam yang dahsyat, misalnya tsunami di Aceh pada beberapa puluh tahun yang lalu, 2004, itu menyebabkan perubahan yang luar biasa di segala bidang di Aceh. Itu bentuk perubahan bisa dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Kita lanjut. Penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini ada penyebabnya. Penduduk bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah, sehingga ini bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Penemuan baru. Penemuan baru menyebabkan perubahan di segala bidang, di banyak bidang ya. Ada komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Salah satu contoh penemuan mesin-mesin itu menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya diketemukannya mesin uap itu menyebabkan penggunaan
alat transportasi yang semula tradisional berubah menjadi modern atau menggunakan mesin. Atau seperti sekarang komunikasi ini akibat adanya penemuan ilmu komunikasi, itu sekarang kita tidak kesulitan untuk berhubungan dengan rekan-rekan meskipun berada di luar pulau bahkan luar negeri. Berikutnya konflik ini juga bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Nah, konflik bisa terjadi antar individu, antar kelompok, kemudian antara individu dan kelompok. Ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Revolusi, apalagi revolusi ini jelas ketika ada revolusi, contohnya proklamasi kemerdekaan RI itu mengakibatkan perubahan sosial budaya yang semula kita hidup sebagai penjajah kemudian menjadi bangsa yang merdeka, dan itu akan tentu saja perubahan sendi-sendi di sosial budaya akan sangat terasa. Kemudian lingkungan alam juga bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Berkaitan dengan perubahan penduduk, yang ketika terjadi bencana alam misalnya akan terjadi perubahan sosial budaya. Kemudian semakin banyak penduduk akan juga menyebabkan faktor-faktor alam menjadi berkurang. Misalnya pemukiman, akhirnya alam berkurang. Kemudian perang ini bisa menyebabkan perubahan sosial budaya, apalagi bagi negara yang kalah perang. Misalnya Jepang ketika Perang Dunia II dia mengalami kekalahan. Kemudian setelah itu di Jepang banyak terjadi pemangkasan tentang kehidupan bernegara di Jepang. Misalnya Jepang tidak boleh membuat tentara. Penyebab berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, meliputi difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Difusi diartikan sebagai penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Akulturasi diartikan sebagai percampuran bentuk bangunan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, misalnya diwujudkan dalam bentuk bangunan masjid. Kemudian asimilasi hampir mirip dengan akulturasi, namun keduanya merupakan pertemuan kebudayaan yang lama-kelamaan bercampur menjadi satu, lambat laun melebur menjadi kebudayaan yang baru. Penetrasi yaitu merupakan proses perembasan unsur budaya kepada suatu tempat secara damai maupun paksaan. Invasi diartikan sebagai masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam masyarakat setempat melalui peperangan. Milenarisme adalah bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas untuk meningkatkan kedudukannya. Itu adalah penyebab perubahan sosial budaya. Ya, selanjutnya faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa yang menyebabkan perubahan sosial budaya di suatu masyarakat itu terhambat? Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat yang terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat yang lain. Yang demikian ini kemudian tentu saja dia tidak akan mengalami perubahan sosial budaya karena dia terisolasi, terkungkung, dia tidak mendapatkan pengaruh dari masyarakat lain. Apakah ada masyarakat yang seperti itu? Untuk saat ini kalau jaringan internet itu sudah menyebar di seluruh dunia, kemungkinan sangat kecil masyarakat bisa terisolasi, kecuali kalau sengaja mengisolasikan diri, misalnya suku Baduy yang ada di Jawa Barat itu masih belum menerima perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua,
perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ini juga bisa menyebabkan terhambatnya perubahan sosial budaya. Nah, ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, maka pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan. Namun sebaliknya, kalau terlambat perkembangan ilmu pengetahuan juga menghambat perubahan sosial budaya. Kemudian sikap masyarakat yang tradisional. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional, masih mempertahankan pola-pola lama, dapat menghambat perubahan sosial budaya. Kemudian prasangka terhadap hal-hal baru atau asing ini juga menghambat. Jadi kalau ada hal-hal yang baru selalu berprasangka buruk, sehingga ini juga menghambat. Dia akan terlambat untuk menerima perubahan karena dimulai dengan berprasangka dulu. Perasaan berprasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Adat istiadat. Nah, ini juga bisa menghambat. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Sehingga kalau mempertahankan adat istiadat, ini tentu saja sisi positifnya adalah melestarikan budaya setempat, dan itu akan efeknya tentu menghambat perubahan sosial budaya sehingga tidak segera melakukan perubahan. Apakah perubahan sosial budaya ini harus kita lakukan? Jawabnya adalah iya, sepanjang perubahan itu tidak bertentangan. Ya, kita bangsa Indonesia punya nilai religius yang harus dipertahankan. Jadi tidak semua pengaruh atau perubahan sosial budaya yang masuk ke Indonesia langsung kita ikuti. Ya, demikian tadi video pembelajaran singkat tentang perubahan sosial budaya. Semoga bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semboyan, belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tentu saja belajar untuk meningkatkan kemampuan intelektual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.